ya sangat tepat dan memenuhi unsur bukti dia itu jadi tersangka, dan arahnya dalam waktu dekat akan dilimpahkan ke kejaksaan. Karena memang seorang pengacara, apakah ada surat kuasa atau tidak dari klien, tidak boleh begitu saja gampang benar mulutnya dalam Instagram menyatakan orang kelainan seksual dan penjahat seks. Itu tidak boleh. Jangankan pengacara, hakim pun tidak boleh ngomong di luar konteks persidangan. Kecuali lagi dalam persidangan dia ngomong gitu. Ini kan nggak ada laporan polisi, tidak ada peringatan, tidak ada somasi. Ya, jadi murni dia itu meningkatkan nama dia dan juga sekaligus memakai iklim hakim untuk membalaskan dendam ke saya. Karena dulu dia dipecat sama Richard Lee sebagai kuasa hukumnya, dan kemudian saya semakin dekat sama Richard Lee, tapi Richard Lee itu bukan klien saya tidak meribut kliennya karena memang saya juga bisnis skincare dengan Richard Lee. Dia curiga bahwa seolah-olah dia dipecat gara-gara aku, sehingga dia pakailah kasus keluhan dari iklim hakim untuk membalaskan dendamnya ke saya dengan merekayasa tuduhan-tuduhan. Karena iklim hakim tidak pernah menuduh saya melakukan kejahatan seksual, tidak pernah dia menyebutkan saya penjahat seks. Itu semua ciptaan rekayasa dari si botak itu agar dia ingin terkenal, dan sambil dia menangani sejak si iklim hakim jadi klien dia ngajak kawin melulu itu. Rasman ngajak kawin melulu itu si iklim hakim, ya, sehingga di satu pihak dia menuduh saya seolah-olah tidak bermoral dari segi seks, padahal yang istrinya lebih dari satu siapa? Yang ngajak kawin siapa? Dia bolak-balik ngajak iklim hakim kawin tapi nggak mau. Ya memang lah, gua aja putus sama iklim hakim, apalagi si botak gitu kan. Ganteng begini, coba kayaan gua lagi. Iyalah, jelas lah Bang, tapi Hotman maaf Bang, tapi si Rasman ini tuh malah bersembunyi di balik Iklima. Jadi tuh berkata bahwa selama ini Iklima adalah dalang dari perseteruan Abang dengan Rasman. Gimana tuh Bang? Itu tidak benar. Rasman lah yang merekayasa, menciptakan tuduhan-tuduhan tersebut. Ya, dialah yang menciptakan kata-kata Hotman penjahat seks, Hotman melakukan kejahatan seks, Hotman Paris punya kelainan seks. Dialah yang menciptakan kata-kata itu. Itu tidak pernah keluar dari mulutnya iklim hakim. Dan dia posting di Instagram, dia viralkan di Instagram tanpa ada klarifikasi pun. Dan saya kiranya sudah di sidang pun dia tidak boleh bebas ngomong gitu di luar persidangan. Kalau di forum resmi boleh. Ini laporan polisi nggak ada, gugatan nggak ada. Jadi memang benar-benar beretikat buruk, dan dia sekarang berlindung seolah-olah kebal sebagai pengacara. Jangankan pengacara, hakim pun tidak kebal, ya, polisi pun tidak kebal, jaksa pun tidak kebal apabila melakukan perbuatan pidana. Bang, tapi terkait ini kemarin ada sebut saja yakin bahwa status tersangkanya itu akan dicabut setelah gelar perkara khusus. Sudah 2 kali gelar perkara udah selesai. Gelar perkara udah 2 kali dan tetap dia jadi tersangka. Ini hanya menunggu kelengkapan berkas limpah ke kejaksaan. Dan sengaja memang saya tidak terlalu mendorong biar semakin lama dia tersangka, biar dia setiap bangun pagi dia akan merasa kepedihan sebagai tersangka, karena tidak ada orang yang hatinya tenang kalau sebagai tersangka. Biar dia tahu konsekuensi atas perbuatannya. Bang. Dan dia itu bukan siapa-siapa, bukan pengacara terkenal, bukan saingan gua, bahkan aku tidak pernah nangani perkara sama dia, ya. Jadi nggak ada kaitan apapun sama saya. Dia itu hanya junior jauh di bawah saya gitu kan.
Bang, ini artinya Rasman ini bisa dibilang pengecut nggak sih Bang? Karena kan Rasman justru malah menyalahkan Iklimah sebagai dalangnya. Ini pengecut nggak sih Bang? Sesudah dia ke pojok sama saya, sekarang dia menyalahkan Iklimah Kim. Padahal dulu dia ngajak si Iklimah Kim ngaku di video-video dia yang bujuk-bujuk nikah yuk, setiap telepon nikah yuk. Hah? Bang, tapi sebenarnya kalau rumornya itu sendiri itu seperti apa sih Bang? Soalnya kan ini kan ketetapan dia kan sudah menjadi tersangka ya Bang. Ya. Sedangkan tapi dia belum ditahan gitu. Apakah memang Karena ini tindak pidana pencemaran nama baik pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, ancaman hukumannya cuma 4 tahun, di bawah 5 tahun. Kalau di bawah 5 tahun nggak boleh ditahan. Nanti putusan pengadilan yang akan menentukan di pengadilan negeri apakah segera masuk atau tidak. Bagi saya tidak masalah kapan dia ditahan. Yang penting dia tidak bisa lepas dari statusnya itu agar dia merasakan kepedihan tiap hari. Dia akan siapa yang tidak pedih jadi tersangka? Ya, agar dia merasakan. Saya tenang-tenang aja. Saya menikmati kesuksesanku. Saya nggak kenal dia siapa. Saya nggak peduli dia usianya apa. Dan dia begitu penakutnya sehingga sampai komen Instagramnya pun ditutup. Ya, nggak berani. Ya, dan dia setiap postingan dia selalu dimulai dengan kata-kata yang berbau yang seolah-olah dia manusia yang soleh beragama benaran, ya, tapi perbuatannya Anda lihat sendiri. Bang, nggak sabar nggak sih ngelihat Rasman pakai baju oranye? Hah? Nggak sabar nggak sih? Saya sih tenang aja, saya nggak masalah, pokoknya selama mungkin dia tersangka nggak apa-apa, agar ya nanti juga dia diadili selama mungkin juga nggak apa-apa. Jadi biar dia mau dihukum 1 hari pun nggak masalah, tapi dia sudah merasakan bertahun-tahun itu loh kepikiran terus dia sebagai tersangka. Itu aja. Bang, Dan itu sudah cukup dia rasakan, itu biarin aja. berarti ini dibuat menderita secara perlahan Dari segi hukum ya, aku relax saja. Oke. Dan dia berusaha membela diri, berusaha minta digelar yang kedua di wasidik, tapi gagal. Udah digelar tetap tersangka. Bang, ini Rasman sendiri malah meminta Abang untuk berpikir lebih cerdas dan dicermati dan meminta pertanggungjawaban dari Iklimah karena sebagai dalangnya. Gimana Bang? Apa yang ngomong gitu Rasman Bang? Ya karena dia Merasa terpojok. ya, dia sekarang berusaha menyudutkan Iklimah Kim. Dia berharap berdamai dengan saya, tapi saya udah bilang saya tidak mau berdamai dengan manusia seperti kamu. Dia berbagai pengaduan tentang dia lihat, kamu lihat video-video dari Uya, betapa banyak klien dia yang mengadu, betapa banyak orang yang mengadu tentang kelakuan dia. Ya, kaya bukan? Udahlah. Bang, tapi kemarin juga dia pas pada saat pemeriksaan dia bilang katanya menantang aku untuk sini ke baris krim. menantang maksudnya berkelahi. Ya nanti gua kirim supir gua deh. Kalau untuk di baris krim ya udah, itu kan tantangan untuk tersangka dia. Kurang apa lagi? Katanya dia nggak takut gitu Bang. Ya nggak perlu dia takut. Ya, emang siapa yang meminta dia untuk takut? Justru disitulah kepicikan cara berpikirnya dia. Dia berargumen menantang, tapi dia tersangka. Jadi apa dong? Kalau memang dia mau ngajak berkelahi, gue kirim supir gue deh. Nggak usah bodyguard gue, supir gue aja deh. Pengen diadu sama dia punya gempol tubuhnya yang montok itu, sama botaknya itu, ya. Udah. Nggak kelas lah untuk kata-kata seperti itu, menantang. Lepaskanlah dirimu sebagai tersangka, itu aja. Suatu waktu dia dihukum 1 hari pun nggak masalah. Yang penting dia menjalani proses yang sangat melelahkan. Tersangka di kepolisian, limpah ke kejaksaan, diadili, itulah ganjarannya. Itu loh. Dan dia sampai hari ini dia tidak bisa melepaskan, walaupun mulutnya sesumbar. Dia tidak bisa melepaskan satu tersangka itu sudah begitu lama, walaupun mulutnya tersesumbar. Ya. Bang, Karena memang buktinya cukup. Tapi yakin gak sih Bang kalau Rasman ini bakalan pakai baju oranye? Ya, semua kemungkinan bisa. Saya udah bilang, yang penting dia menjalani proses hukum ini bulan demi bulan, tidak perlu tahun demi tahun. Soal nanti dia dihukum berapa hari pun saya nggak peduli. Udah cukup itu ganjaran bagi dia.
datang ke Mabes di BAP jadi tersangka, seluruh Indonesia tahu, teriak-teriak dia, padahal gue santai-santai aja. Sementara aku naik Lamborghini, pergi dansa ke klub-klub, didampingi wanita cantik. Tidak ada wanita yang saya bohongin, ngajak kawin melulu. Saya tidak pernah bayar cewek dengan KTP. Saya tidak pernah meminta aspri saya untuk ngocok. Ya, ini saya nggak pernah. Berarti Gitu loh. artinya ketika Rasman nanti ingin mengajak damai karena dia kan di sini kan ada merasa Jangan terpukul. bicara soal kata damai. Hai Rasman, nggak ada kata damai sama kamu nih. Nih, nggak ada kata damai sama kamu. Itu jawabannya. Jangan lagi tanya damai deh. Lihat tampangmu aja, gua nggak suka. Ya, sekali lagi Rasman, saya nggak ada niat damai sama kamu. Lihat tampangmu aja, gua nggak suka. Ya, kayak itu aja. Sampai kapan? Jalanilah proses hukum itu. Soal nanti kamu apa yang terjadi, yang penting kau sudah berbulan-bulan merasakan kepedihan jadi tersangka ini. Artinya kau sudah dapat ganjaran dari mulutmu itu. Oke? Sampai kapan? Kalau soal kesuksesan, kau nggak ada apa-apanya dibanding saya dari segi apapun. Dan saya tidak pernah nangani perkara sama kamu. Kalau kau menantang katanya sok berkelahi, oke, nanti saya kirim supir saya aja deh. Nggak usah bodyguard gua, cukup supir saya. Oke, udah itu aja. Bang, ini sedikit Bang mengenai